Patung Liberty? Inspirasi dari wanita muslim? Apa jadinya ikon kebebasan terbesar Amerika? Ternyata punya jejak seorang perempuan dari dunia Islam. Dan kenapa kisahnya sengaja disembunyikan di balik patung megah yang berdiri gagah di pelabuhan New York? Bukan cuma lampu dan pedang yang mengukir patung Liberty. Konon, di balik wajah tegar dan jubahnya yang berkibar, tersembunyi jejak seorang wanita muslim yang entah diabadikan atau malah disembunyikan selama lebih dari seabad. Namanya Rokhaya. Perempuan cerdas dari Maroko yang datang ke Paris pada akhir abad ke-19. Dia bukan arsitek, bukan pematung, tapi pendidik dan aktivis yang gigih meyakini bahwa kebebasan dan keadilan itu untuk semua termasuk perempuan. Saat sedang menulis esai di kafe kecil dekat Avenue de l'Aurore, Rokhaya berbicara pada temannya. Kebebasan bukan cuma soal melepaskan rantai, tapi juga membiarkan setiap manusia, tanpa memandang agama atau gender, ikut berdiri dalam cahaya yang sama. Disitulah sebutir ide menyala di benaknya. Tapi di tengah ambisinya, ia merasa ada yang kurang. Tentang perempuan yang kata-katanya bisa membakar perubahan, Bartholdi mendengarkan dengan penuh. Sebuah roh yang bisa membuat patung itu lebih hidup lagi. Sementara itu, jauh di sisi lain Paris, Frederick Bartholdi sibuk mendesain patung Liberty. Dia ingin simbol megah, lambang persahabatan Prancis dan Amerika. Suatu malam, tanpa diduga, Bartholdi duduk berdampingan di meja yang sama dengan Rokhaya. Mereka saling bertukar cerita. Rokhaya bicara tentang nilai kebebasan dalam Al-Quran. Mereka takut patung itu dipenuhi simbol asing dan membayangkan wanita Islam di balik ikon nasional bukanlah hal patriotik. Tak ada prasasti, tak ada kredit. Bahkan nama Rokhaya tak pernah disebut. Seminggu kemudian, Bartholdi membuat coretan wajah baru. Tatapan lebih lembut, sudut bibir lebih tegas, dan jubahnya mengalir lebih anggun, menyamakan citra kebebasan dengan keadilan yang tidak diskriminatif. Begitulah kabarnya. Rokhaya menjadi inspirasi diam-diam yang membuat Bartholdi merekayasa perubahan pada desain akhir. Tapi, setelah patung didirikan di New York Harbor, sebuah ketegangan besar terjadi. Di satu pihak, ada sekelompok elit Amerika yang merasa patung ini adalah simbol common man dan ide kebebasan ala Amerika Barat. Bartholdi pun ditekan untuk menyembunyikan bacaan, dedikasi di fondasi, dan jubah wajah patung yang sedikit berubah karena pengaruh Rokhaya. Sementara Rokhaya kembali ke Maroko, mendapati dirinya dalam dilema besar. Dia sudah ikut membuka mata dunia, tapi dibungkam secara halus. Dia tahu, dunia bebas itu sedang diukir oleh pengaruhnya. Tapi dia juga tahu, jika namanya disebut, dia akan jadi pion hitam yang siap dipenggal. Musuh Barat, ekstremis. Tekanan batin ini hampir membuat Rokhaya hilang harapan. Tapi ia tak menyerah. Dia memilih cara halus, menyebar ide lewat tulisan-tulisannya di majalah perempuan muslim Eropa, agar suatu hari ide itu menyebar, tanpa memerlukan namanya. Sekarang, setiap kita melihat patung Liberty, kita melihat simbol kebebasan. Tapi, tahukah kita, di balik wajah megah itu, ada tatapan Rokhaya, yang ingin wanita punya suara. Di balik jubah megah itu, ada mimpi seorang muslimah agar kebebasan menjadi adil untuk semua. Dan di balik obor yang berkobar, ada api kecil di hati Rokhaya yang tidak boleh padam. Jadi saat besok kamu lewat, tatap matanya dan bertanya, yang kau jaga itu siapa sebenarnya? Karena mungkin kebebasan itu dimulai dari suara yang tak pernah ingin didengar, sampai akhirnya menjadi mahkota sebuah simbol dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.